Dari liputan6.com, Jakarta, Kementerian Keuangan Kemenq melaporkan update penyelesaian kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan per 26 Mei 2024 telah diselesaikan sebanyak 16.451 kontainer atau 62,3% dari total kontainer tertahan yang mencapai 26.415 kontainer di 2 pelabuhan tersebut. Oke. Berarti pada kadang udah ada yang tahunan tertahan ini ya? Mungkin. Ini sebenarnya beritanya yang mulai rame itu mulai minggu lalu, teman-teman. Ya. Jadi pada tanggal 17 Mei, itu nggak salah itu Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Pak Erlangga ya sebagai Menko Perekonomian itu sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak karena memang banyak kontainer yang tertahan dan nggak keluar dari Bea Cukai sana, Bea Cukai Tanjung Priok maupun Bea Cukai Tanjung Perak. Dan akhirnya berdasarkan dengan peraturan Menteri Perdagangan yang baru, Permendak nomor 8 2024 kalau saya nggak salah itu, yang memberikan kelonggaran untuk supaya bisa dipercepat dikeluarkan lah kontainer. Itu atas perintah Bapak Presiden lah. Dipermudah prosesnya. Jadi dulunya memang kenapa barang kontainer itu ditahan? Karena memang isinya barang-barang yang mungkin memerlukan proses yang panjang ya untuk dicek, diperiksa, kemudian juga termasuk barang-barang yang dalam tanda kutip ada juga yang barangan disebut dengan lartas ya, barang-barang yang terbatas lah, larangan dan terbatas, baik seperti tekstil misalnya. Kemudian ada juga produk dari elektronik gitu. Jadi memang itu prosesnya agak lama dan panjang ya karena memang di peraturan sebelumnya di Permendak itu harus ada izin, ada ini dari Kementerian Perindustrian karena itu nanti ada keterkaitan tuh, harus ada izin dan lain sebagainya. Nah di peraturan yang baru ini agak diperlonggar izinnya gitu Kang, sehingga kontainer-kontainer yang tertahan itu dengan cepat ini update-nya sekarang seminggu ini sudah 62% ya. Itu barang-barang atau kontainer itu bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok maupun Tanjung Perak di Surabaya. Itu jumlahnya memang banyak. Memang dikeluhkan beberapa pengusaha mengeluhkannya kenapa barangnya lama tertahan. Tetapi jangan lupa juga bahwa dengan adanya relaksasi ya atas produk impor ini juga berpengaruh nih Kang. Ada beberapa asosiasi, misalnya asosiasi pengusaha tekstil, pengusaha elektronik dan lain-lain tuh, nanti Indonesia kebanjiran produk-produk yang ada asing, impor, semua impor karena memang ini ya dari produk impor itu harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus gitu daripada produk dalam negeri. Jadi konsumen, seperti kata yang tadi kan, konsumen kan nyarinya yang gratis yang murah, yang berkualitas, yang gitu. murah, awet, pokoknya bagus, awet. Nggak peduli itu produk luar negeri maupun produk dalam ya. Iya, yang penting mah terjangkau, manfaatnya maksimal gitu. Jadi barang kan biasanya. Jadi sebenarnya ini teman-teman di Bea Cukai juga sedang menjalankan aturan karena ketika peraturannya belum diganti ya memang seperti itu ya, barang-barang itu harus melalui proses yang agak panjang, prosedur. Ketika peraturannya diganti ya teman-teman Bea Cukai juga dengan cepat memprosesnya, bahkan sudah 62%, sudah 16 ribuan lebih ini kontainer dikeluarkan gitu. Terima kasih teman-teman Bea Cukai yang bekerja dengan cepat. Good. Pokoknya mah good aja. Selanjutnya Kang. Selanjutnya nih, lemahkan industri tekstil nasional, IKATSI sesalkan Permendag 8. Wah, lanjutan ini. Lanjutan yang tadi ini. Gimana beritanya reaksi ini? dari para pengusaha ya, iya, akibat dari Permendag 8. Kontan.co.id Jakarta,
Insan Kalangan Ahli Tekstil Indonesia atau IKATSI dengan tegas menolak penerapan Wih, Peraturan Menteri udah ditolak Perdagangan aja. atau Permendag nomor 8 tahun 2024 yang dianggap sebagai langkah mundur bagi kebangkitan industri tekstil nasional. Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Permendag nomor 8 tahun 2024 yang merevisi Permendag nomor 36 tahun 2023 tentang larangan pembatasan atau lartas barang impor. Permendag nomor 8 tahun 2024 ini di dalamnya mengatur sejumlah relaksasi perizinan import. Import bahasanya. Padahal nggak ada T-nya pada saya, itu buatnya import. Lidahnya sudah lidah Eropa kayaknya tuh. Eropa, Atau padahal. Amerika. Gimana Mas Gopur itu? Yang ini ya, industri tekstil ya? Iya. Ya tadi makanya kan perlu teman-teman ini udah mulai nih, baru berlaku berapa minggu, 1 mingguan ini Permendag nomor 8 ini teman-teman dari IKATSI, Ikatan Kalangan Ahli Tekstil. Karena memang terdampak Kang, nanti kalau dalam artian impor itu dipermudah untuk apalagi industri-industri tertentu ya, misalnya kayak tekstil. Padahal di dalam negeri kan juga Produksi banyak gitu. banyak produsen-produsen tekstil yang baik dari usaha kecil, menengah maupun sampai usaha besar kan tekstil ada.